Selamat pagi adik-adik, selamat datang di Cikuit, cerita Injil Kids. Cikuit selalu menyenangkan, menjadi makanan rohani kita yang bikin kita kuat. Sekarang Cikuit pagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai 20. Bercerita tentang Raja Manasye. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan tentang seorang anak yang baru berumur 12 tahun tetapi sudah menjadi raja. Umur 12 tahun kira-kira kelas berapa ya? Umur 12 tahun menjadi raja. Kira-kira bisa memimpin dengan baik tidak ya? Begini ceritanya adik-adik, suatu saat Manasye sangat sedih. Karena ayahnya Raja Hizkia baru saja meninggal. Manasye yang berumur 12 tahun harus menggantikan ayahnya menjadi seorang raja memimpin umat Israel di Yehuda. Tetapi Manasye menolak Tuhan dan melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Padahal Manasye selama hidupnya dia melihat bagaimana ayahnya Raja Hizkia selalu hidup menyenangkan hati Tuhan dan menghormati Tuhan. Sebagai raja, Manasye merasa dirinya mampu, kuat, dengan kekayaan yang melimpah. Manasye tidak menghiraukan Tuhan dan hidup tidak taat kepada Tuhan. Manasye membangun bukit-bukit penyembahan berhala dan juga membangun mezbah-mezbah persembahan untuk berhala. Dan juga Manasye membuat patung-patung Asyerah dan sujud menyembah kepada segala tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia membuat patung dan menempatkannya di rumah Tuhan. Padahal Manasye tahu bahwa Tuhan pernah berfirman kepada Musa, "Janganlah membuat patung bagimu yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya." Lebih lagi, Manasye mempraktekkan ramalan dan juga ilmu sihir. Yang lebih jahatnya lagi adik-adik, Manasye rela mengorbankan anak-anak untuk dipersembahkan kepada Baal. Ngeri sekali ya. Di bawah pemerintahan Manasye, ia menyesatkan umat Yehuda dan rakyatnya hidup jahat di mata Tuhan. Bahkan kejahatannya melebihi daripada bangsa-bangsa yang pernah dipunahkan oleh Tuhan di depan Israel. Kemudian Tuhan berfirman kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi Manasye tidak menghiraukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bahkan Manasye lebih menuruti nasihat penasehatnya daripada mendengar nasihat yang diberikan oleh nabi-nabi Tuhan. Atas kejahatan dan ketidaktaatan Manasye, maka menimbulkan kemarahan Tuhan. Dan Tuhan mendatangkan panglima-panglima tentara Raja Asyur untuk menyerang kerajaan Manasye. Pada akhirnya Manasye kalah dan Manasye pun menjadi tawanan dan dibawa ke Babel. Di Babel, Manasye sangat sedih dan menderita. Kemudian Manasye menyadari dan ia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak ini, Manasye benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berusaha untuk melunakkan hati Tuhan, dan pada akhirnya dia datang dengan kerendahan hatinya, berdoa memohon kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab doa dan permohonannya tersebut adik-adik. Lalu Tuhan memulihkan keberadaan Manasye kembali kepada kedudukannya semula menjadi Raja Yehuda. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhanlah Allah. Manasye menjadi orang yang baru. Ia menjauhkan allah-allah asing dari mezbah Tuhan.
Bahkan tiang-tiang penyembahan berhala, bahkan mesbah-mesbah berhala yang dibangunnya, diruntuhkannya kembali lalu dibuang keluar kota. Bahkan memerintahkan rakyat Yerusalem atau Yehuda untuk melayani Tuhan. Manasye menegakkan kembali mesbah Tuhan dan memberikan persembahan syukur dan korban syukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupannya, dan menyerukan kepada rakyat Yerusalem dan juga Yehuda untuk mereka menyembah Allah yang hidup. Raja Manasye berubah sepenuhnya dan Manasye memerintah Yerusalem, Yehuda selama 55 tahun. Adik-adik, mulai dari kecil kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, tetapi Tuhan akan mengingatkan kita. Kita semua di sini diingatkan oleh Tuhan akan kesalahan kita. Selain ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga bisa mengingatkan kita melalui orang-orang terdekat kita, melalui papa, mama, oma, opa, ataupun teman-teman kita. Nah, apa yang menjadi respon kita ketika Tuhan mengingatkan kita akan kesalahan kita? Maka kita harus bertobat, berbalik dari melakukan yang salah menjadi melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari kisah Raja Manasye. Walaupun dia pernah melakukan salah, tetapi ketika ditegur oleh Tuhan, dia mau berubah. Kita pun demikian. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika Tuhan menegur kita, ketika orang-orang di dekat kita yang sayang kepada kita menegur kita pun mau berubah dan bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami melakukan kesalahan dan kami mau bertobat di hadapan Tuhan, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, dan kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran kepada nasihat orang tua, nasihat guru kami, dan nasihat orang-orang yang menegur kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.